Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart Listeners, untuk Anda para pendengar yang mungkin menyukai hal-hal yang berbau kesehatan begitu ya, makanan sehat, kemudian olahraga sehat, gaya hidup sehat, mungkin perbincangan dalam Smart Community di kesempatan kali ini sangat relate dengan Anda. Atau untuk Anda yang mungkin merasa bahwa badannya udah nggak enak tapi ingin menuju kesehatan, ini juga sangat relate untuk Anda. Agar bisa tercerahkan lewat komunitas-komunitas yang kami undang di kesempatan kali ini, saya Tasya Rustama, Smart Listeners, di siang hari ini dalam Smart Community, memperkenalkan pada Anda mengundang komunitas yang pastinya bisa menginspirasi Anda di kesempatan kali ini dengan lewat Lingkar Organik Indonesia. Di kesempatan kali ini sudah ada foundernya, beliau adalah Pak Mas Wiji Suprayogi. Halo Mas Wiji, selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak. Gimana kabarnya Mas Wiji? Baik, sehat. Oke, baik. Dan juga ada Direktur dari Lingkar Organik Indonesia, Mas Mateus Kristianto. Mas Kris, halo, selamat siang. Halo, siang Mbak. Gimana kabarnya Mas Kris? Kabarnya baik, sehat Mbak. Oke, kita ngomongin seputar komunitas Lingkar Organik Indonesia. Ini kan kalau misalnya kita dengar namanya aja, oh iya, organik gitu. Tapi apa yang organik di sini? Mungkin boleh diceritakan Mas Wiji selaku foundernya, awal mula mendirikan komunitas ini tuh bagaimana sih dan apa niatnya? Silakan. Oh ya, baik, Mbak. Jadi agak panjang ya. Jadi kita menemukan organik ini sebagai, kalau kami menyebutnya gaya hidup sebenarnya. Jadi apa namanya? Gaya hidup itu eh, filosofi hidup ya, bukan gaya-gayaan ya, tapi tujuan hidup kira-kira gitu. Kalau awalnya itu kita sebenarnya nggak murni di organik. Jadi kita itu bergerak di bidang pendidikan. Awalnya itu kita semacam LSM gitu, membantu anak-anak, terus punya gerakan di pendidikan, ada sanggar-sanggar gitu, terus kita waktu itu didukung oleh donatur ya, sama ya mencari dukungan donasi kira-kira gitu ya. Terus lama-lama kok mencari donasi itu susah juga ya, apalagi aktivitas pendidikan itu kurang apa, mungkin kurang menarik lah kira-kira gitu ya. Nah, kita tuh sama teman-teman berpikir supaya aktivitas kita ini jalan, kita kan harus punya bisnis. Nah, kita cari bisnis yang dekat dengan keseharian kita dan juga mendukung aktivitas kita di dunia pendidikan. Salah satu benang merahnya itu kita ada pendidikan lingkungan. Nah, di sana itu kita mendapati kalau pendidikan itu akan bagus kalau lingkungan di sekitar itu juga bagus. Itu artinya baik lingkungan alam maupun lingkungan kehidupan keluarganya, lingkungan kehidupan sosialnya itu bagus. Nah, itu kan harus apa namanya? Saling mendukung satu dengan yang lainnya. Nah, kita itu nemu kalau yang disebut organik ya. Organik itu sebuah aktivitas yang menjaga kelestarian alam, artinya itu saat kita mencari makan, saat kita hidup sehari-hari itu juga harus selaras dengan alam. Makan itu ya secukupnya, tidak membuang, memproduksi juga secukupnya, tidak memakai zat-zat kimia yang berbahaya sehingga aman buat tubuh, lingkungan alam baik, lingkungan anak-anak baik. Nah, makanya kita kemudian membuat usaha dan kita namakan lingkar organik. Itu kan melingkar ya, satu dengan yang lain. Jadi kita memproduksi bahan makanan organik dengan bekerja sama dengan petani,
Kemudian kita masukin ke pasar, keuntungannya untuk menjalankan lembaga pendidikan kita. Nama lembaganya Sumbu Pakarti. Jadi Hmm. ini dua lembaga yang kayak mata uang. Di dua sisinya beda tapi satu. Jadi kita bisnis organik yang memproduksi barang-barang organik. Barang-barang organik itu diproduksi selaras alam, tidak memakai bahan kimia pabrikan, bebas pestisida. Nah, itu artinya alamnya sehat. Kemudian eh, apa namanya, hasilnya juga sehat, dikonsumsi juga sehat. Nah, kita juga mengajak konsumen dan juga para pelakunya untuk bergaya hidup sehat itu. Kira-kira gitu, Mbak. Oh, Kalau berdirinya tahun 2000, kalau resmi berdiri itu 2010. mhm. Lingkar Resmi organik berdiri. ini. Ya, Hmm. kemudian kalau secara hukum, administrasi dan macam-macam 2015 ya, jadi Hmm. PT. Tapi ini memang komunitas. Baik. Kita bekerja sama dengan berapa ya? 30 lebih kelompok tani. Mhm. 30 kelompok tani yang mensuplai produk ke kita, terus kita cari pasar. Yang itu juga komunitas juga. Nah, itu membiayai aktivitas pendidikan kita. Itu ada 60 sanggar di tempat kita. Mungkin begitu, Mbak. Kalau nggak bisa bayangin nanti bisa ditanyakan. Ya. Oke, baik. Berarti awalnya dari pendidikan, dari ya itu LSM, Sanggar Seni ya, Pak Wiji ya? Bukan, sanggarnya itu sanggar pendidikan. Jadi Sanggar pendidikan? kita semacam pendidikan di luar sekolah. Kalau Mhm. di sekolah itu kan cenderung untuk kognitif ya, Yes. salin pelajaran. Nah, itu kan ada yang kurang soal budi pekerti, soal skill. Nah, kita di arah situ. Nah, dari situ nanti harapannya juga muncul generasi petani juga. Nah, itu gitu-gitu. Yang Oke, akan baik. meneruskan ini terus menerus. Kan itu organik ya, sesuatu yang berjalan sesuai alam, sesuai fitrahnya kira-kira. Mhm. Baik, saya penasaran dengan suaranya Mas Kris nih. Mas Kris, jadi dari Iya, awalnya LSM atau sanggar yang mendidik, berarti lebih ke etika begitu ya? Dan juga iya. keseharian dari anak-anak begitu? Dan hingga akhirnya membuat sebuah, gerakan, sebuah komunitas di mana mempersatukan kelompok tani begitu ya Mas Kris ya? Sehingga Iya, membuat sebuah produk dan akhirnya keuntungannya bisa kembali lagi kepada, sanggar itu sendiri. Di tahun 2010 berdirinya. Bagaimana perjalanannya Mas Kris sampai dengan, saat ini? iya. Perjalanannya juga nggak nggak gampang ya, Mbak. Jadi 2000 kalau menjadi sebuah yayasan dari 2005 ya Oh, sepertinya Pak Wiji. Jadi lebih lama dari 2010 itu kita mulai menggagas program untuk sebenarnya untuk ke kemandirian kita secara keuangan, yaitu uh, kenapa? Karena orang tua anak-anak beasiswa, anak-anak sanggar waktu itu kan kebanyakan petani. mhm, Artinya apa ini yang bisa dikembangkan dari orang tua itu? Oh, ternyata ya konsep pertanian organik itu. Jadi 2010 itu kita mulai ada satu program namanya Komdev, Mbak. Jadi kita ke orang tua, kita ajak, ayo mencoba mempraktekkan ilmu pertanian organik. Waktu itu kan gitu. Terus kita coba, mulai ada hasil, mhm, mulai ada hasil sebenarnya. Nah, apakah cukup sampai sini? Ternyata pertanyaan-pertanyaan komunitas yang mulai kita bangun, mulai membuahkan hasil dari pertanian ini, gimana jualnya, gitu kan? Jualnya gimana, di mana gitu. mhm, Kalau kita jual ke pasar ya harganya cuma sama. Ya kita rugi ya hasilnya kan lebih sedikit kalau organik waktu itu kan gitu. Nah, akhirnya kita 2010 itu sebenarnya titik awal kita mulai gimana nih cara memasarkan gitu. Kita benar-benar dari nol karena ya tadi kan kita semua orang-orang LSM kan Pak, orang yayasan kan untuk jualan kan juga bukan
bidang kami kan waktu Hmm. itu ya kita semua belajar untuk jualan waktu itu. Kita jualan itu bahkan eh, brand kita belum kenal waktu itu. Hmm. Oke. Gimana sih caranya jualan gitu kan? Ya, kita beruntung di Jogja waktu itu punya mitra namanya Mirota gitu kan. Artinya gimana kita masukin? Oh ya ada brandnya, ada namanya gitu. Akhirnya kita oh ya karena lembaga kita, komunitas kita waktu itu namanya Lingkar ya kita wis brand aja Lingkar Organik gitu kan. Jadi Lingkar Organik, beras merah, beras apa yang kita hasilkan, kita coba masukkan situ. Nah, cukup berat waktu itu karena pasar organik belum terbuka. Jadi Hmm. ketika kita masuk ke supermarket, ke minimarket, kita pameran, ketemu orang gitu kan, selalu orang tanya, kok yang dijual kok beras pakan burung seperti itu. Karena waktu itu beras merah, beras hitam itu kan cenderung untuk pakan kan waktu itu. Hmm. Nah, tapi ya kita mengenalkan waktu itu, ya ini beras organik. Terus pasti banyak pertanyaan, apa kelebihannya, apa manfaatnya seperti itu. Ya kita banyak edukasi ke konsumen. Jadi melalui waktu itu kan kita mulai masuk Mirota gitu kan, terus juga ada pameran, ada ya ketemu konsumen kita edukasi seperti itu. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus kita waktu itu mulai ikut juga komunitas pasar organik gitu ya. Wah, Komunitas menarik pasar nih. organik itu sebenarnya yang eh, mengajarkan kita untuk jualan Hmm. gitu Hmm. ya. Hmm. Dari situ kita kenal konsumen lebih banyak, lebih bervariatif gitu ya. Itu menuntut kita juga belajar lah sebenarnya. Jadi kita belajar tentang bagaimana teknik jualan gitu apa saja yang dibutuhkan gitu. Akhirnya ya kita mulai berkembang tuh pasarnya. Kita juga brand Lingkar Organik mulai dikenal, terus juga mulai banyak orang yang boleh nggak sih aku jualin produkmu gitu. Oh, jadi mau ikut bergabung begitu ya? Iya, akhirnya Oke. konsep pasar pun konsep pasar pun akhirnya kita kita Oke, bangun baik. komunitas juga ini. Akhirnya kita melalui jaringan reseller, Mbak. Oke, baik. Ya, Mas Kris, Mas Wiji, kita jeda dulu sejenak begitu ya. ya. Ini saya tertarik dengan konsep ini, di mana LSM itu ya tidak hanya menadah tangan, tapi juga bagaimana LSM ini bisa berdaya dan akhirnya menciptakan sebuah komunitas yang ya bisa mendatangkan hasil dan akhirnya, hasilnya itu kembali lagi kepada organisasi itu sendiri begitu ya Mas Wiji. Tapi kita jeda dulu sejenak, dan Smart Listeners untuk Anda yang ingin bergabung boleh 0812 11 12 959 bisa menjadi link atau channel Anda bergabung bersama dengan kami via WhatsApp dan kami akan kembali untuk sesi selanjutnya. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional,
jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam program Smart Community dan masih bersama dengan kami dari komunitas Lingkar Organik Indonesia. Masih bersama dengan Mas Wiji dan juga Mas Kris dari komunitas Lingkar Organik Indonesia. Produknya kalau misalnya Anda di Jogja dan sekitarnya mungkin nggak asing begitu ya, karena sudah ada di beberapa minimarket yang ada di kota-kota di Yogyakarta. Namun mungkin ini butuh waktu ya Mas Kris ya, untuk di Jakarta gitu, di ibu kota ini, dan kota-kota lainnya sepertinya belum ya Mas Kris, Mas Wiji? Sudah, Pak. Sudah Sudah ada? Di saat seluruh ini. Indonesia ada. Oke, kita akan gali ini sejak kapan dan juga di mana saja bisa ditemukan produknya. Namun saya penasaran, tadi Mas Kris cerita gitu kan runtutan ya, dari Mas Wiji bilang bahwa ini awalnya LSM untuk membiayai sekolah, terus membuat sebuah produk, hingga akhirnya malah menyatukan para petani begitu, hingga jadi sebuah pasar organik. Mungkin Mas Kris bisa dilanjutkan ceritanya gitu sampai dengan sekarang. Anggotanya sudah berapa? Anggota dari kelompok tani, Mbak. Kelompok tani? Ya, kalau jumlah kelompok tani itu ada sekitar 36 sebenarnya. Oke. Saya meralat tadi Pak Wiji. Jadi lebih ada tambahnya 6. 36. Kalau satu kelompok itu berapa orang, itu ada yang 200, ada yang 100 Mhm. gitu, Mbak. Jadi ya boleh dikatakan ribuan lah yang eh, bekerja sama menjadi komunitas kami dalam konsep produksi lah istilahnya. Kalau kami menamakan itu konsep produksi itu artinya mereka itu kan dalam sebuah bisnis kita itu sebagai supplier Mhm. gitu ya, supplier ya, yaitu ya jaringan kita, komunitas kita sebenarnya. Komunitas kita dari untuk supply produk ke kita. Oke, baik. Mas Wiji, ketika, menjalankan ini begitu ya, kenapa memilih, organik begitu? Padahal kan ini sebuah skup yang ya memang, latar belakang para murid dari orang tuanya petani begitu, tapi apakah memang petani organik sebelumnya? Oh, enggak. Jadi apa namanya? Kebanyakan bukan petani organik. Kalau mengapanya karena kita ada gerakan lingkungan itu, Mbak. Jadi kita menyadari kalau lingkungan itu penting, terus kita ada mendapati isu kan kalau lingkungan hidup itu kan punya tantangan ya. Mhm. Misalnya kita ada data kalau sawah-sawah di Jawa itu sebenarnya tanahnya sudah tidak bagus karena terlalu banyak pupuk sama pestisida. Mhm. Nah, itu kan berpengaruh terhadap lingkungan, terhadap jumlah burung, terhadap hewan, terhadap macam-macam. Dan itu tidak sehat juga buat tubuh karena ada residu atau sampah-sampah pestisida di apa namanya di makanan itu ya. Ya. Nah, itu kalau alasan mengapa kita, karena kita memang ingin menciptakan lingkungan yang lebih baik. Terus kedua, apa namanya, nah itu kan memang tantangan juga, berarti kita harus belajar bersama petani ya. Mereka sebenarnya sudah paham organik, cuman karena satu dan lain hal didorong untuk tidak organik kan gitu ya. Kita kembali belajar sama-sama. Artinya itu membangun komunitas yang ya lingkungannya juga baik, nanti hasilnya juga baik dan membuat orang jadi lebih baik. Itu kan ya pendidikan itu sendiri. Jadi berputar di arah situ. Itu memang tadi ya, di awal kita sempat ngobrol visi, itu memang visi kita. Jadi membuat lingkungan jadi lebih baik. Ya dengan organik ini kalau menurut kami, sebab kalau hidup organik itu
Kalau disebut selaras alam itu memang secukupnya, kemudian kita menggunakan hal-hal yang terbaik dari alam sehingga itu mendukung kesehatan kita, baik diri kita maupun lingkungan alam lah, kira-kira gitu. Bagaimana Itu sih, membentuk Mbak. mindset ini, Mas Wiji? Apalagi tadi Mas Wiji bilang bahwa petaninya bukan petani organik Ah, sebenarnya. Dan ini kan itu ada memang perbedaan apa ya? Income justru ya. Kalau organik kan ini lebih lebih lama untuk ya bertaninya. ya Gimana? itu memang memang bagian dari kita. Jadi makanya konsepnya itu ini apa namanya? Saat kita mengajak itu ke petani itu kita juga ada pendampingan ke mereka. Jadi kita mengajak mereka menanam organik dengan cara-cara organik. Itu ada divisi di tempat kita yang khusus untuk itu. Jadi kemudian apa namanya? Mereka juga diyakinkan kalau organik ini bisa punya pasar tersendiri. Nah, itu ada divisi juga yang Chris mungkin lebih paham untuk masuk ke marketingnya. Kira-kira gitu, Mbak. Jadi memang ini proses. Nah, dari mana biaya biaya apa namanya? Biaya pendampingan dan sebagainya. Dari keuntungan itu tadi. Jadi kita pisah. Jadi makanya kembali ke petani lagi. Jadi petani tahu kalau untungnya itu apa namanya? Akan kembali ke mereka dan juga akan kembali ke anak-anak mereka. Nah, makanya kalau beli beli produk lingkar organik itu selalu ada tulisan kecil itu keuntungan dari produk ini untuk aktivitas layanan sosial yaitu pendidikan sama sebenarnya untuk pendampingan petani. Jadi digulirkan di situ. Kira-kira gitu, Mbak. Baik. Mas Kris mungkin ingin menambahkan bagaimana itu caranya menanamkan mindset itu ya, apalagi di awal begitu? Iya, Mbak, memang tantangan paling berat sih untuk mengajak petani khususnya, karena mereka sudah terbiasa ya untuk eh, praktis lah intinya. Praktis itu kan mereka mau mupuk kan tinggal beli gitu, tinggal Hmm. nyebar begitu ya. Tapi itu tantangan. Artinya kita ada divisi khusus tadi itu namanya divisi pengadaan kalau di kami itu memang mempelajari itu. Jadi mengurus tentang hal itu. Mereka harus terjun ke petani melihat melihat apa yang terjadi. Nah, awal-awal itu mesti kita ada ruang diskusinya sih, Mbak. Jadi kita ajak mereka, mereka itu artinya petani ya, mempelajari sebenarnya. Ada datanya juga, Mbak, kurun waktu berapa itu hasilnya yang menurun akibat pemakaian pupuk kimia yang terus-menerus gitu ya. Dan pemakaiannya naik, terus hasilnya menurun seperti itu. Ya ada beberapa data sih yang sebenarnya kita ajak petani itu untuk belajar. Dan juga data-data tentang kesehatan, dampak lingkungan juga yang eh, cukup istilahnya dengan pertanian konvensional itu cukup membawa dampak buruk Hmm. ya itu. Terus itu kan yang kita tanamkan untuk kita pakai untuk bahan diskusi untuk merubah mindset ya. Mindset untuk oh, oh iya ya, berarti pertanian kita harus diubah nih caranya seperti itu ya. Nah, baru ketika mereka, oh ya gimana sih caranya ya itu kan kita belajar bersama praktek. Oh gimana sih cara membuat pupuk? Karena sebenarnya konsep organik itu kita tidak dibuat tergantung sih. Hmm. Semua bisa kita produksi sendiri dari pupuk, pestisida, bibit, semua bisa kita buat sendiri. Artinya ketika mereka mau, oke, aku mau bertani secara organik itu udah nggak tergantung lagi. Jadi cost-nya pun turun, biayanya pun turun. Itu dari bibit yang bisa ditanam lagi karena bibitnya lokal. Pestisida pun ya kita cuma biasanya cari dari lingkungan sekitar. Jadi adanya apa sih? Ada mengkudu ya. Udah itu kita buat. Ada apa? Daun apa itu? Glyphosate ya kalau di kami itu juga bisa dibuat. Seperti itu. Pupuk itu kita melihat tanah juga. Oh, kebutuhan pupuk vegetatif ada apa sih di lingkungan? Itu kita pakai gitu ya. Jadi lebih ke memanfaatkan apa yang ada di lingkungan. Jadi itu juga ketika praktek kan
kita tanamkan untuk merubah, oh iya, bertani organik itu ternyata sebenarnya lebih apa ya, lebih mandiri gitu loh Hmm. daripada oh pupuk kan sekarang pupuk kimia juga susah kan Mbak. Nah, Ya, mereka mereka mahal juga ya. mau beli mahal, mau beli susah gitu. Nah, alternatif alternatif seperti itu. Nah, terus juga hasil pertanian ya yang sebenarnya em, harganya kan relatif lebih tinggi ya gitu ya, hal-hal itu yang coba kita ajak untuk sebagai bahan diskusi di kelompok tani sehingga oh iya berarti kita eh, coba nih untuk organik gitu. Nah, di luar dari itu sebenarnya kami juga mengembangkan kelompok produksi Mbak, jadi nggak hanya di lahan pertanian, produk kita juga sampai ke lahan, sampai ke produk olahan, misalkan kerupuk dari beras Hmm. seperti itu, rengginan dari hasil organiknya juga seperti itu, terus tepung-tepungan juga dari bahan-bahan organik gitu. Hmm. Jadi banyak produk dari kita ini ya hasil dari sebenarnya diskusi di kelompok. Karena bukan artinya gini, ketika kita mengembangkan produk bukan, oh kebutuhan pasar ini ada kebutuhan ini, gimana kita kembangkan? Nggak gitu juga. Jadi ada dua dua faktor. Ada yang satu itu faktor, oke ada kelompok tani ini, ada komunitas ini yang pengen belajar organik. Itu kita gali potensi lokal di situ. Ada apa sih yang bisa kita kembangkan untuk produk organik itu. Baru tim marketingnya yang nyusul. Ada produk ini, tim marketing jual. Nah, sebenarnya ada dua sisi ketika permintaannya justru dari konsumen, Hmm. kelompoknya ini kita kasih tugas itu. Ya udah ini bahan diskusi untuk coba buat produk ini seperti itu. Itulah akhirnya produk kita ya berkembang dan pinginnya sih terus gitu. Jadi semakin banyak produk kan semakin banyak komunitas sebenarnya yang yang punya punya peluang usaha gitu. Dan masyarakat jadi lebih bisa berdaya begitu ya, Mas Kris ya, Mas Wiji. Iya, dampaknya juga semakin luas. Oke, Ya. baik. Jadi Mas, intinya memang ada pendampingan, Mbak. Ada pendampingan, pendampingan. ada proses riset dan development juga. Itu terus kita lakukan, Mhm. baik dari petaninya, baik dari konsumen, dan kita mencoba mengakomodasi belajar dari situ. Itu Oke. yang diputar terus pembiayaannya dan sebagainya. Kalau kalau bisnisnya jalan ya itu jalan, kalau bisnisnya nggak jalan ya gitu di situ. Artinya ini bisnis untuk apa namanya? Memang untuk kemandirian bersama juga Mhm. gitu. Baik. Ada korelasinya nggak, Mas Wiji, dengan mungkin orang tua yang menitipkan anaknya di lembaga pendidikan yang Mas Wiji dan kawan-kawan bangun? Oh ada, Kak. Sebenarnya nggak menitipkan. Jadi apa namanya? eh, kita tuh mungkin memang agak perlu dijelaskan juga ya. Subuh Pakarti itu sanggar belajar. Jadi intinya itu belajar skill, belajar karakter, belajar akal budi di baik di kampung maupun di sekolah yang kerjasama dengan kita. Sekarang ini ada 60 lokasi di seluruh Indonesia. Itu nanti kerjasama dengan fasilitator baik profesional awam yang mau belajar bersama untuk didampingi di Hmm. situ dan pengajaran anak-anak tiap minggu biasanya. Oh, Tiap minggu. Dan itu juga ada hubungan khusus dengan mereka. Maksudnya eh, tidak hanya datang sekali, tapi itu ya kayak komunitas. Jadi ada komunikasi dengan mereka dan itu yang dibangun terus. Kalau tadi ada hubungan enggak antara anak dengan yang di apa namanya dengan bisnisnya ya jelas ada karena kelompok-kelompok itu juga sanggar kelompok sanggar-sanggar itu juga punya kaitan dengan pertanian dan juga kelompok-kelompok tani itu. Jadi ya hubungannya kita mendidik anak-anak supaya punya skill dan kemampuan karakter yang lebih bagus, siap menghadapi tantangan. Kalau secara khusus ya kita ingin generasi petani terus berlanjut. Dan di situ ada untuk anak-anak juga ada pemahaman tentang ini loh kalau di rumah kalian itu pakai yang ada itu juga bagus, yang lokal juga bagus. Bapak kamu bisa sekolah juga karena bapakmu bertani jadi gitu-gitu. Mereka akhirnya sadar, ya harapannya mereka sadar kalau oh iya ya dari sekitar saya saja ini bisa mencukupi, nggak usah
nggak usah neko-neko. Nah, itu bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berkelanjutan lah. Wow. Oke, Mas Wizi, ini menarik. Saya ingin gali gitu ya seputar bagaimana sistem di sana belajarnya seperti apa di sanggarnya. Kemudian nanti kita akan juga gali bagaimana pengalaman-pengalaman dari para anggota komunitas dan sekarang sudah tersebar di mana. Begitu ya. Tapi kita jeda dulu sejenak, Mas Wiji, Mas Kris. Dan semua listeners masih kami tunggu atensi dari Anda di 0812 11 12 959. Kami akan kembali. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam program Smart Community. Untuk Anda yang ada di jaringan 10 kota Smart FM Network, Anda yang ada di Jakarta, Anda yang ada di Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Palembang, Balikpapan, Banjarmasin, Manado, dan kota-kota di sekitarnya, Smart Listener, silahkan bergabung bersama dengan kami. Tidak hanya di jaringan radio terestrial, Anda juga bisa bergabung di YouTube channel Radio Smart FM. Untuk mungkin berkomentar ataupun bertanya, Anda bisa cantumkan di live chat di sana, ataupun Anda bisa bergabung di WhatsApp 0812 11 12 959. Nanti akan saya bacakan di akhir program ini, dan masih bersama dengan komunitas Lingkar Organik Indonesia bersama dengan Mas Wiji dan juga Mas Kris di kesempatan kali ini. Saya izin mungkin bertanya seputar gimana mengkurasi begitu ya, melihat kalau misalnya kita ngomong komunitas yang banyak orangnya, kan kadang-kadang nggak semuanya memang semua satu tujuan, satu pikiran gitu. Tapi kan kadang-kadang ada aja nih yang nakal-nakal begitu nih Mas Wiji, Mas Kris. Ini gimana QC-nya? Bagaimana melihatnya? Apalagi di Lingkar Organik Indonesia tergabung 36 kelompok tani dan isinya sampai 100 sampai 200 petani. Ini gimana ngelihatnya? Dan mengontrol begitu ya, Mas Wiji, silakan. Oh ya Pak, jadi di masing-masing kelompok tani itu kita membangun apa yang disebut internal control system. Jadi internal control system itu semacam SOP
yang bisa diakses oleh semua petani dan juga bisa dikembangkan oleh petani itu sendiri untuk menjalankan produk-produk menghasilkan produk mereka. Jadi internal control system itu dibangun oleh bersama. Jadi kita ada diskusi bersama, ini internal control systemnya mau seperti apa. Ada yang ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada siapa yang nanti pengamatnya. Pengamat itu semacam supervisi lapangan, dia bisa mengklaim untuk kalau ada kekurangan, ada apa dan sebagainya. Jadi awalnya di situ ada internal control system. Nah, internal control system itu mengacu kepada SNI organik, ada SNI organik, standar nasional organik. Jadi kita ya bisa dibilang melatih petani untuk paham itu, supaya nanti hasil produksinya benar-benar sesuai standar nasional organik, ada itu SNI organiknya. Dan kita masing-masing juga dapat pelatihan untuk itu. Nanti setelah produksi dari situ di kantor lingkar organik sendiri juga ada QC khusus untuk barang-barang yang sudah masuk. Nah, kita juga sudah mendapatkan sertifikat organik dari lembaga yang memang ditunjuk untuk itu, Mbak. Nah, jadi memang berlapis ya kontrolnya. Jadi ICS itu membuat kita punya hubungan erat dengan petani, karena pasti harus ada diskusi, pasti harus ada komunikasi yang terjalin erat dan sebagainya gitu. Nah, begitu masuk ke kantor, kita packing sesuai dengan kebutuhan dan macam-macam, itu juga ada standarisasinya dan kita belajar itu juga. Jadi itu saling bersinergi satu dengan yang lain, dan itu harus tercatat. Nah, itu juga tantangan sekaligus nilai plus kita ya. Tantangan karena sebagian besar petani itu kan cenderung nggak mencatat. Jadi makanya kita juga mengembangkan ICS itu sesuai dengan lokal juga. Apakah catatannya itu bisa pakai video, bisa pakai suara dan sebagainya. Itu yang kita kembangkan juga. Jadi itu namanya kalau istilah kerennya itu partisipasi garansi sistem. Jadi garansi yang partisipatif kira-kira gitu. Jadi semuanya terlibat. Kira-kira gitu. Itu yang kita lakukan di lingkungan petani, kira-kira gitu. Oke, menarik ini. Di situ itu anak-anak juga dilibatkan kan. Dannya karena sejak kecil mereka sudah dikenalin kan produksi-produksi kita ini. Kamu ini misalnya produksi coklat gitu kan. Gini loh, kalau bapak kamu mau menghasilkan coklat yang baik itu, kamu berarti harus merhatiin bapak kamu. Itu kan kadang-kadang anak-anak nggak diajari di sekolah ya. Bagaimana mereka tinggal makan aja tapi nggak belajar. Walaupun mereka di desa loh ya, tapi itu yang kita ajak ke anak-anak juga itu. Nah, mungkin kalau Chris itu lebih detail mungkin untuk QC-nya, tapi secara garis besar itu ada internal control system, kemudian ada sistem kurasi sendiri di kantor yang saling bersinergi, dan kita tersertifikasi juga oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah gitu, Mbak. Baik. Oke, Mas Kris, ini kan rules karena ada partisipasi dan di dalamnya kan banyak sekali pasti orang yang terlibat begitu ya. Bagaimana caranya agar menyatukan pikiran dan membuat semuanya berjalan dengan lancar begitu? Karena namanya banyak partisipasi, banyak orang di dalamnya tentu butuh waktu, butuh tenaga ekstra begitu untuk mengumpulkan suara, untuk menyatukan suara. Ini gimana caranya, Mas Kris? Iya, jadi memang yang pertama tadi kan kita bangun ICS ya. ICS di level petani dan produksi tadi, dan disertakan keorganisasiannya. Jadi ICS tadi Pak Wiji bilang ada ketuanya, sekretarisnya, itu untuk menjalankan. Kita memastikan ICS itu berjalan. Nah, terus di sisi kami di bagian pengadaan itu memang ada orang yang khusus. Tugasnya ya keliling tadi ngecekin ICS-nya jalan nggak sih seperti itu. Jadi ada bagian pendampingannya yang selalu ngontrol
keliling memastikan ada trouble nggak sih. Kalau ada trouble, eh, bagaimana nih kita kita selesaikan seperti itu. Nah, terus dari situ kan tadi sebenarnya untuk produksi mereka sudah diawasi oleh ICS itu. Nah, setelah ada hasil kita kita ambil, jadi kita sistemnya mereka produksi kita ambil, Mbak. Kita jemput bola ke beberapa Hmm. mitra kami, ke beberapa komunitas supply tadi. Jadi kita jemput bola itu sampai sana kita cek lagi. Ada kendala nggak sih? Ada hal-hal yang mencurigakan nggak sih? Ada hal-hal yang kurang pas nggak sih gitu? Baru ketika oke barangnya kita bawa gitu. Hmm. Sampai lingkar dicek lagi, Mbak. Jadi oleh Oke. bagian pengadaan, penerimaan barang itu dicek lagi. Biasanya kalau beras itu ada kadar air, ada bau, ada warna, semua dicek. Jadi ada dokumen juga yang tercatat. Jadi tanggal sekian beras ini datang, datanya seperti ini, gitu ada. Jadi dicek lagi, terus juga masuk ke gudang kami, gudang bahan baku, diproses lagi oleh tim eh, packing house, itu dicek lagi. Bahan bakunya sebelum dikemas tadi dicek lagi. Perlu sortasi nggak? Perlu disortir nggak? Perlu dikondisikan lagi nggak? Misalkan kayak gula ini kurang kering nggak sih? Kadar airnya gimana Hmm. sih? Itu dicek lagi. Baru dikemas. Setelah dikemas, selesai dikemasnya juga ada pengecekan lagi, Mbak. Jadi ada QC akhir, jadi QC product release namanya. Hmm. Jadi sebelum masuk gudang distribusi itu dicek lagi satu-satu. eh, ada kontaminan enggak yang terlihat, misalkan ada benang atau rambut atau apa itu dilihat, terus juga pemasangan stikernya Hmm. bagus enggak, terus juga kalau di kami kan plastik itu di sealer ya, Ya. sealernya kuat enggak, kalau yang di vakum itu vakumnya kuat enggak, seperti itu sampai detail. Nah, baru setelah itu lolos QC masuk ke gudang marketing untuk dikirim ke konsumen. Nah, di proses pengiriman pun kita memberikan jaminan sebenarnya, Mbak. Jadi kalau kami sistem pasar kami kita kita bangun komunitas juga kan, komunitas reseller. Hmm. Nah, mereka itu nanti menerima produk dalam kondisi bagus. Hmm. Kita jaminannya situ. Kalau ada produk yang rusak di ketika mereka terima itu masih menjadi tanggung jawab kami. Jadi itu menjadi masih tanggung jawab kami. Nanti baik sistemnya diskon ataupun akhirnya, oh oke, harus diretur itu masih tanggung jawab kami. Itu cara kami untuk menjaga mengontrol kualitas sebenarnya yang produk-produk dari yang kita hasilkan tadi, sehingga sampai konsumen ini benar-benar oh ya bagus gitu. Bahkan kalau di reseller pun kita tanamkan nanti kalau ada produk-produk yang kira-kira cacat produksi itu full kita yang tanggung. Bisa Hmm. diklaim, bisa diretur, bisa kami ganti gitu. Itu Mbak. Wow. Wow, QC-nya berlapis begitu ya, Mas Ya, Wiji? Iya. Mas Wiji. menambahi tadi pertanyaan bagaimana menyatukan pikiran. Hmm. Ya di kelompok itu sebenarnya Mbak. Jadi kita memang ada pertemuan besar bersama per kelompok. Tapi kan kita mencari orang yang mau bertanggung jawab. Berarti ada kelompok khusus yang mau menjalankan ICS itu. Nah itu memang ada rutin, pertemuan rutin dengan mereka. Hmm. Pertemuan rutin yang sifatnya pengecekan, penguatan ulang, sama nanti kalau baru ya berarti pelatihan baru. ICS-nya begini, Baik, baik. begitu. Mas Wiji, ini di Yogyakarta saja ya? Atau sebenarnya sudah gerakannya masif di kota-kota lainnya? Eh, kalau kelompok taninya itu tersebar di Jogja sama Jawa Tengah. Hmm. Kalau produknya itu seluruh Indonesia, Oke. karena kita online itu ya di di Aceh ada, di Papua ada, di kayaknya semua semua kota besar juga ada. Hmm. Kemudian kalau gerakan organiknya sendiri ya karena menyebar lewat lewat kita lewat media sosial, lewat komunitas-komunitas itu bisa dibilang sudah keluar Jogja kira-kira. Sanggarnya itu karena kita juga menularkan lewat sanggar itu di 60 lokasi itu Mhm. ada di Jogja, Jawa Tengah, Maluku, Wow. Sumba, eh, Sumba,
Belitung kalau nggak salah sama Riau. Gitu. Ah, Gitu. wow. Itu jadi bisnisnya membiayai itu kira-kira Ya, iya, 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 iya. organik. Bisa ekspansi keluar pulau begitu ya bisnisnya membiayai pendidikan yang sampai bisa ekspansi keluar pulau. Fasilitatornya itu sendiri dari Yogyakarta kah atau gimana? Oh, ya, karena kita mengusung konsep lokal, fasilitatornya lokal. Oke. Mereka yang tertarik dan mau kita beri skill, kemampuan untuk itu. Atau fasilitator yang dulu di Jogja pulang kampung ingin mengembangkan, di situ dia membangun gitu. Wah, luar biasa. Kayak jaring gurita begitu ya, Mas Kris ya, Mas Ya, Suji ya. kan Kebaikannya ini lingkaran ya, berjaring-berjaring. lingkar organik ya. Oke, kita jeda dulu untuk satu sesi terakhir, Mas Suji, Mas Kris. Dan selalu terus masih kami tunggu atensi di Anda 0812 11 12 959. Kami akan kembali, pastikan Anda bergabung. Satu sesi terakhir, kami akan kembali. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Sudah sampai sesi yang terakhir Smart Listeners, masih dalam program Smart Community dengan komunitas Lingkar Organik Indonesia. Saya Syarustama masih menemani Anda bersama dengan Mas Wiji dan juga Mas Kris. Mas Wiji adalah founder dari komunitas Lingkar Organik Indonesia dan Mas Kris adalah direktur dari Lingkar Organik Indonesia. Untuk Anda yang bergabung bisa di 0812 11 12 959. Masih tersisa beberapa menit Smart Listeners sebelum nanti kami closing begitu ya. Boleh bergabung sekali lagi 0812 11 12 959. Oke, Mas Wiji, Mas Kris, mungkin di kesempatan kali ini saya ingin tahu begitu ya. Gimana sih caranya masyarakat gitu, mungkin smart listeners yang mendengarkan di kesempatan kali ini ingin ikut berkontribusi, ingin ikut serta begitu dalam komunitas Lingkar Organik Indonesia. Apa skup yang bisa mereka bantu begitu ya? Mungkin. Silakan Mas Wiji. Ya, kalau ingin punya kontribusi ikut membantu ya, belilah produk lingkar organik. Itu pasti karena dengan membeli produk lingkar organik berarti jelas membantu petani,
tadi sudah dijelaskan untuk pendampingan petani, jelas membantu anak-anak. Jadi itu kontribusi paling, menurut saya paling pertama dan utama bisa di situ. Kalau Anda nggak punya sawah lahan, ya berarti Anda sebenarnya kalau membeli produk kuliner organik berarti berkontribusi untuk tetap ada pertanian, karena dengan begitu produksi tetap ada dan pertanian menjaga lingkungan juga ada. Ya bonusnya harapannya tubuh jadi sehat karena makanan yang kita makan disiapkan untuk sehat lah, kira-kira gitu. Tuh, kalau kontribusi lain itu bisa jadi reseller. Itu mungkin nanti Chris bisa jelaskan. Kalau kalau memang punya lahan bisa juga sih, tapi pasti nanti ada proses-proses kayak misalnya nanti kita perlu meyakinkan ICS-nya, perlu ketemuan, perlu diskusi bersama dan sebagainya supaya ada kesamaan visi ketika nanti bergabung dengan kita. Kira-kira gitu, Mbak. Nah, mungkin nanti Chris bisa lebih lanjutkan lagi detail-detail gitu kan. Baik. Tapi kalau membeli satu saja itu sudah berkontribusi besar lah. Oke, tidak hanya kepada petani ya, tapi juga kepada Ya, tadi sanggar pendidikan untuk anak-anak itu sendiri. Begitu ya, saja ya. ya. Oke, Mas Kris, mungkin bisa menambahkan, silakan. Iya, ya, jadi karena boleh dikatakan ya bisnis kita ini memang basisnya komunitas, dari suplai, eh, dari distribusi maupun dari hasilnya digunakan untuk komunitas juga gitu. Artinya kita sangat terbuka untuk siapapun yang mau bergabung ke komunitas kita. Jadi mereka yang memang punya profesi petani, pengen gimana sih cara eh, organik gitu, ada komunitasnya. Nanti bisa gabung ke kita. Nanti teman-teman di divisi pengadaan juga siap siap untuk berdiskusi, untuk belajar bersama tentang penanaman. Bahkan ketika Kak, aku ada kelompok nih, gimana cara memproduksi pangan sehat gitu, dengan senang hati. Jadi divisi pengadaan itu nanti juga yang akan datang, kita akan sosialisasi, akan belajar bersama, mencari potensi bersama sehingga sampai adanya produk seperti itu. Terus juga ketika eh, ibu-ibu yang di kota, aku nggak punya lahan, aku cuma punya jualan, bisanya jualan nih, boleh kita gabung reseller ke kita. Jadi eh, mau ikut jualin produk itu juga bisa. Nanti dapat margin di situ. Itu. Nah, terus kalau mau jadi apa? Ikut tertarik untuk sanggar tadi juga bisa. Nanti bisa kontak ke kita, kita akan follow up. Nah, nanti untuk cara follow up-nya, cara cara komunikasinya, cara mendapatkan informasinya itu kita ada IG, IG namanya lingkars underscore organik. Jadi di situ nanti udah ada panduannya, nanti ada link tree-nya, kontaknya juga ada. Bisa di situ ada beberapa nomor ya, nomor yang bisa dikontak. Jadi kalau satu nomor slow respon bisa nomor satunya seperti itu. Jadi bisa diakses di situ. Baik. Kemudian Kalau yang untuk sanggar itu IG-nya ada juga, Sumbu Pakarti, Mbak. Sumbu Pakarti. Pakarti, ya. Oke, tadi juga sempat sharing ya, apa ada YouTube channelnya yang bisa dinikmati ya? Ya, Itu di Kelir mana Sumbu akunnya? namanya. Kelir Apa? Sumbu namanya. Kelir Kelir Sumbu. 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 Itu Ya. bisa dilihat Smart Listeners dan juga ditonton begitu agar eh, tahu begitu ya sebenarnya kegiatannya apa saja. Singkat sekali, ini waktu kita terbatas, Mas Wiji, Mas Kris. Mungkin boleh untuk membungkus perbincangan kita di kesempatan kali ini, Mas Wiji. Apa yang ingin di-highlight? Silakan. Highlight apa ya? Ya, mari hidup organik sebab itu apa namanya bermanfaat baik buat diri sendiri, lingkungan maupun bagi sesama. Jadi itu gaya hidup yang perlu ditanamkan bersama-sama karena itu menjadi jejaring kebaikan bersama. Kira-kira mungkin gitu, Pak. Baik, Mas Wiji. Mas Kris? Iya, jika akhir-akhir ini Mbak, banyak isu tentang kerusakan ekosistem, perubahan iklim, terus juga
kesehatan manusia yang sebenarnya banyak sekali gangguan. Penyakit eh, ragam penyakit juga makin banyak. Artinya kita kita diajak kembali apa sih yang menyebabkan semuanya itu gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita mau dalami, kita mau pelajari dengan pertanian organik, dengan konsumsi organik itu eh, akan menyelesaikan itu tadi gitu ya. Kita kembali ke pertanian yang ramah akan lingkungan, tidak berdampak buruk pada lingkungan dan juga ekosistem. Karena pertanian organik juga menjaga keseimbangan ekosistem, Mbak. Dan juga berdampak baik untuk manusia. Akhir-akhir ini juga pemakaian pestisida yang cukup eh, cukup tidak sesuai dosis itu juga dampaknya sangat luar biasa bagi Iya. kesehatan. Mhm. Itu 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 juga perlu kita pelajari. Memang saatnya kita semua kembali ke organik untuk menjaga alam kita supaya ya ada jaminan di masa depan anak cucu kita bisa tetap sejahtera seperti impian kami sebenarnya untuk masyarakat Indonesia yang sejahtera. Baik, dan jangan lupa smart listeners dibeli produk dari Lingkar Organik karena tadi selain sehat tapi juga Anda bisa berkontribusi begitu ya, tidak hanya untuk petani tapi juga untuk pendidikan anak-anak yang tidak hanya di Yogyakarta dan juga Jawa Tengah ya Mas Wiji, Mas Kris ya, tapi juga tadi sampai ke Batam begitu ya, dan juga kota-kota lain ya. Dan ini dia smart listeners akhir dari perbincangan kita dalam Smart Community. Anda yang mungkin memiliki komunitas dan ingin disuarakan di Radio Smart FM boleh hubungi kami di 0812 11 12 959. Nanti akan kami kurasi dan akan jika terpilih akan kami tayangkan, kami undang untuk bersiaran bersama dengan kami. Terima kasih Mas Wiji untuk insight-nya dan juga informasinya begitu ya. Dan Mas Kris, terima kasih sudah memberikan pandangannya kepada kami. Dan terima kasih juga Smart Listeners untuk Anda yang bergabung. Saya Tasya Rostama, Mas Wiji dan juga Mas Kris pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.